warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar matematika. Bertemu kembali dalam ruang belajar matematika bersama dengan Ibu Sriatun. Belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar statistika ya. Pada bagian akan belajar nih ukuran letak ya. Kita akan belajar ukuran letak, yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal. Bagaimana? Sudah siap belum? Sudah siap. Mari kita mulai ya. Baik. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah dengan berdiskusi dan mencari informasi melalui blended learning. Peserta didik dapat menentukan ukuran letak data tunggal, yaitu kuartil, desil, dan persentil pada statistika secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, kuartil. Kuartil dinotasikan dengan Q. Kuartil adalah membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, kalau kita memiliki data seperti ini, maka data ini dibagi menjadi 4. Gitu ya. Jadi 4 seperti ini. Nah, ini adalah seperempat bagian data, ini seperempat bagian data, seperempat bagian data, ini seperempat bagian data. Maka kita akan menemukan bahwa data ini misalkan dari sini ke sini bagi 4, ini adalah Q1, ini adalah Q2, Q3. Sedangkan yang di ujung sama di ujung ini adalah nilai terkecil atau X minimal, dan ini adalah nilai terbesar atau X maksimal. Nah, ini keterangannya ya. Ini X min, ini Q1, Q2, Q3 atau kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Yang ini data terbesar. Letak QI dirumuskan sebagai I kali N plus 1 bagi 4. Kalau Q1 berarti I-nya 1, Q2 I-nya 2, Q3 I-nya 3. Sekarang kita akan mengenal jangkauan semi interkuartil ya. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dilambangkan dengan huruf J. J sama dengan X max min X min atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berikutnya adalah jangkauan interkuartil atau JAK adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Notasinya di sini JAK sama dengan Q3 min Q1. Berikutnya jangkauan semi interkuartil dinotasikan dengan H atau disebut juga hamparan. Adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama dibagi 2. Rumusnya H sama dengan setengah kali Q3 minus Q1. Sekarang kita akan mengenal desil dan persentil dari data tunggal. Jika median membagi data menjadi 2 bagian dan kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Letak DI di urutan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Nah, di mana DI adalah desil ke I. I itu mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 9. N adalah banyaknya data. Jika data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka ukuran tersebut dinamakan persentil atau disebut persentil. Letak PI di urutan data ke I kali N plus 1 dibagi 100. Keterangan PI sama dengan persentil ke I, di mana I adalah 1, 2, 3, 4 sampai 99. Sedangkan N adalah banyaknya data. Oke anak-anak, baik, kita langsung menuju ke contoh yang pertama ya. Diberikan data sebagai berikut: 6, 8, 7, 4, 5, 7, 6, 7, 4. Tentukanlah ukuran letak datanya. A. Kuartil, yaitu Q1 dan Q3. B. Jangkauan antar kuartil atau JAK, dan jangkauan semi interkuartil atau hamparan. C. Desil ketiga atau D3, dan persentil 60 atau P60. Oke, gimana nih cara menyelesaikannya? Ya, kita mulai dari yang pertama ya, yang A. Untuk menentukan nilai kuartil, nah biasanya nih yang ditanya kalau kuartilnya hanya Q1 dan Q3. Kenapa yo? Kenapa Q2 itu jarang ditanyakan?
Iya betul, karena Q2 itu sebenarnya sama dengan median ya. Q2 itu sama dengan median. Untuk menentukan nilai kuartil atau Q1 dan Q3, yang pertama kali dilakukan adalah datanya diurutkan dulu. Jadi data yang ini nih kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini yang terkecil kan 4 ya, berarti 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Nah kita hitung nih datanya ada berapa. Jangan sampai ada data yang kurang atau tidak terhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, datanya sudah lengkap. Kemudian kita tentukan letaknya Q1. Tadi rumusnya kan QI sama dengan I kali N plus 1 bagi 4. Nah, sekarang I-nya ganti 1 karena kita mau menentukan Q1. Q1 sama dengan I kali N-nya 9. 9 ditambah 1 bagi 4. 10 kali 1, 10 bagi 4, 2,5. Nah, jadi letaknya si QI, letaknya data QI itu di data ke 2,5 ya. Oke, sekarang kita tampilkan lagi nih data yang tadi nih, yang ini yang udah diurutkan. Oke, data ke 2,5 di mana coba? Ini data ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8, ke 9. Data ke 2,5 berarti 1, 2 di sini ya. Nih, Q1 sama dengan X2 ditambah 0,5, kan 2,5 ya. X-nya X2, X2-nya itu kan ini. Nah, terus ditambah 0,5 dari antara data ini dengan data ini. Ini kan data ketiga, ini data kedua. Jadi Q2 sama dengan X2 ditambah 0,5 kali X3 minus X2. Oke, X3 nya berapa? Ini kan X1, ini X2. X2 nya 4 ditambah 0,5 kali X3 min X2. X3 nya 5, X2 nya 4. Berarti 5 min 4, 1. Nah ini, jadi nilai Q1 nya adalah 4,5. Kayak gitu ya, gampang kan ya? Matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik. Bersama siapa? Dengan ibu dong. Baik, sekarang kita mau menentukan Q3. Nah, kita tentukan dulu nih letaknya Q3 di mana. Q3 sama dengan 3 dikali N plus 1 bagi 4. N nya 9. Jadi ini tambahin dengan 10 ya. 10 kali 3, 30. 30 bagi 4 sama dengan 7,5. Berarti di data ke 7,5. Nah, sekarang tampilkan lagi datanya nih. Datanya kan ini ya. Oke. Data ke 7,5 berarti Q3 sama dengan data ke 7 ditambah 0,5 kali data ke 8 dikurangi data ke 7. Data ke 7 nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Data ke 7 7 ditambah 0,5 kali data ke 8. 8 kan ini 7. Dikurangi data ke 7 7. 7 kurangi 7 0. 0 kali 0,5 0. 0 tambah 7 7. Jadi nilai Q3 nya adalah 7. Oke, bagaimana? Mudah kan ya? Baik, kalau mudah kita lanjut nih contoh pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B adalah, nah masih contoh 1 ya. Jangkauan tadi kan X max dikurangi X min ya. Ya, ini data terbesarnya 8, data terkecilnya 4, jadi jangkauannya adalah betul sekali. Jangkauan antar kuartil JAK. JAK tadi apa? Q3 minus Q1 gitu ya. Ya, Q3 nya tadi berapa? Q3 nya tadi kan 7, Q1 nya 4,5. Jadi JAK nya iya betul, 7 dikurangi 4,5 yaitu 2,5. That's right. Kemudian jangkauan semi interkuartil atau hamparan. Nah, rumusnya apa? H sama dengan setengah kali Q3 min Q1. Oke, jadinya setengah kali 2,5 ya, 2,5. Jadinya 1,25. Oke, tuh mudah kan ya? Sekarang yang C nih. Yang C ditanya desil ketiga. Nah, tentukan dulu letaknya desil ketiga. Letak desil ketiga sama dengan 3 dikali N plus 1 bagi 10 ya. Kalau desil kan membagi data menjadi 10 bagian. 9 ditambah 1 kan 10 ya. 10 bagi 10, 1 kali 3 jadinya 3. Nah, desil ketiga terletak di data ketiga. Oke, tampilkan nih datanya yang udah diurutkan tadi mana? Ini kan, data ketiga mana? Ini ya, jadi desil ketiga nilainya adalah 5. Oke, betul. Sekarang persentil ke 60. Persentil ke 60. Oke. Tentukan dulu letaknya ya, letak persentil ke 60 di data ke 60 kali 9 tambah 1 bagi 100. Nah, persentil kan membagi data menjadi 100 bagian. Nih. Udah nih, tambah ini 10, 10 bagi ini 10, 10 bagi 60 bagi 10, 6. Oke, jadi terletak di data ke 6.
persentil ke-60 terletak di data ke-6. Oke, tampilkan lagi data yang tadi sudah diurutkan. Data ke-6 mana? Data ke-6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Nah, ini adalah nilai dari persentil ke-60, yaitu 7. Oke, bagaimana anak-anak belajar matematika menjadi lebih mudah dan lebih asyik bersama dengan Ibu Sriatul. Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua ya. Diberikan data sebagai berikut: 4, 3, 5, 3, 4, 6, 6, 4, 6, 5. Tentukanlah ukuran datanya: A. Kuartil, Q1 dan Q3, B. Jangkauan antar kuartil atau JAK, dan jangkauan semi interkuartil atau H atau hamparan ya, C. Desil kelima atau D5, dan persentil 80 atau P80. Oke, kita jawab dulu pertanyaan yang A ya. Untuk menentukan kuartil, sama seperti contoh yang pertama, datanya kita urutkan terlebih dahulu sehingga kita memperoleh data di sini 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Kita hitung ya datanya ada berapa. Ini harus sama antara soal dengan data yang sudah kita urutkan. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, datanya sudah sama. Nah, langkah yang pertama kita tentukan letaknya Q1 dulu. Q1 sama dengan 1 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. 10 ini dari banyaknya data ya, tadi kan N-nya 10. Sama dengan 11 dibagi 4, 2,75. Jadi Q1 terletak di data ke 2,75. Nah, sekarang untuk menentukan nilainya kita tampilkan lagi nih data yang sudah diurutkan tadi. Kemudian kita tentukan nih nilai Q1-nya, yaitu di data ke 2,75. Data kedua adalah 4 ditambah 0,75 ya. Q1 sama dengan data kedua ditambah 0,75 dikali data ketiga dikurangi data kedua. Data ketiga itu kan ini 4, data kedua 4. Sehingga Q1 sama dengan 4, data keduanya 4 ditambah 0,75 kali 4 minus 4 sama dengan 0, jadinya nilai Q1-nya adalah 4. Oke, bagaimana? Mudah kan ya? Baik, sekarang kita ke Q3. Datanya diurutkan dulu, kemudian kita tentukan letaknya Q3 ada di mana. Q3 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 4. 10 tambah 1 itu 11 kali 3, 33 dibagi 4. Sama dengan 8,25. Sehingga letaknya ketiga berada di data ke 8,25. Oke, sekarang kita untuk menentukan nilainya Q3, kita tampilkan dulu nih data yang sudah diurutkan. Nah, letak Q3 itu berada di data ke-8 ditambah 0,25, data ke-8 dikurangi data ke-9 ya. Oke, di sini Q3 sama dengan X8 ditambah 0,25 kali X9 minus X8. X8-nya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 ya. X8-nya 6 ditambah 0,25, X9-nya itu data ke-9-nya 6 dikurangi 6 sama dengan 0, sehingga nilai Q3-nya adalah 6. Oke, mudah kan ya? Nah, selanjutnya kita akan menentukan pertanyaan menjawab pertanyaan yang kedua nih. Tadi ya, jangkauan antar kuartil atau JAK dan jangkauan semi interkuartil atau H. Jangkauan adalah J sama dengan X max minus X min. Tadi datanya kita kan ini ya, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Data terbesarnya berapa? Oke, 6 ya. Data terkecilnya atau minimalnya 3. Sehingga jangkauannya adalah 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Sekarang jangkauan antar kuartil atau JAK. JAK sama dengan Q3 min Q1. Q3-nya tadi berapa? Q3-nya 6, Q1-nya 4. Sehingga JAK-nya adalah 6 dikurangi 4 yaitu 2. Oke, sekarang jangkauan semi interkuartil atau hamparan, notasinya H, sama dengan setengah kali Q3 minus Q1, sama dengan setengah kali 2, sama dengan 1. Sekarang yang C ya, desil kelima. Nah, tentukan dulu letaknya desil kelima, itu sama dengan 5 kali 10 tambah 1 dibagi 10. Desil membagi data menjadi 10 ya, sehingga 5 kali
50 kali 11, 55 bagi 2. Jadi di sini nih kan 5 kali 11 ya 55. Nah ini 5 sama 10 nya disederhanakan nih. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2, jadi 11 per 5. Jadi letak desil kelima ada di data ke 5,5. Nah untuk menentukan nilainya, kita bisa menentukan ininya dulu ya. Tampilkan dulu datanya. Data yang sudah diurutkan tadi di sini. Nah desil kelima ini kan data ke 5,5 ya. Data kelimanya mana? Data kelima ditambah 0,5, data ke-6 dikurangi data kelima ya. Nah data kelimanya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ditambah 0,5, data ke-6 dikurangi data kelima. Data ke-6 nya itu 5. Jadi di sini 5 ditambah 0,5 kali 5 minus 5 itu 0. Jadi desil kelima nilainya adalah 5. Oke. Sekarang kita lanjut menentukan persentil ke 80 ya. Pertama tentukan letak P80 sama dengan 80 kali 10 tambah 1 bagi 100 sama dengan 80 kali 11 bagi 100 itu 8,8. Sehingga letaknya persentil ke 80 berada di data ke 8,8. Nah datanya tampilkan lagi nih yang sudah diurutkan. Berarti P80 sama dengan X8 ditambah ini kan sisanya 0,8 ya. 0,8 kali data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-8 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Data ke-9 nya juga 6. Jadinya P80 sama dengan 6 ditambah 0,8 kali 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 itu 0. 0 dikali 0,8 0 ya. Jadi P80 adalah 6. Oke, terima kasih banyak. Selamat belajar ya. Semoga bisa memahami materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.